Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak peserta PJJ pembelajaran tematik yang dirahmati Allah. Bertemu kembali pada kali ini kita akan membahas tentang konsep kurikulum tematik terpadu. Apa itu kurikulum tematik terpadu? Mengapa dan bagaimana? Marilah kita bahas satu demi satu. Sebagai kompetensi dasar setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran tematik. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan bersama ada 3 hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian tematik terpadu, kemudian bisa mengidentifikasikan model pembelajaran tematik, dan yang ketiga bisa menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Mengapa mesti tematik? Setidaknya ada 3 ciri yang menandakan bahwa anak usia SD atau kelas rendah pada khususnya memiliki sifat belajar yang konkret. Kemudian yang kedua integratif atau holistik, dan yang ketiga adalah hierarkis. Apa itu konkret? Nah, anak didik kita di usia SD, khususnya kelas 1 sampai kelas 3, itu masih mengamati benda yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat dibau atau diindera, diraba, ataupun di otak-atik oleh panca indera. Inilah yang dimaksud dengan konsep konkret. Jadi anak usia kelas 1 sampai kelas 3 belum bisa diajak untuk berpikir yang abstrak, namun harus dengan yang konkret. Kemudian integratif atau menyeluruh atau global, holistik. Peserta didik kita dalam berpikir masih memandang sesuatu hal yang global. Contoh ketika dia melihat seorang manusia atau sosok anak, dia dalam melihat secara global, secara keseluruhan manusia yang terdiri atas badan atau tubuh, kepala lengkap dengan anggota badannya, anggota tubuhnya. Kemudian hierarkis, cara belajar secara berkesinambungan atau secara bertahap. Anak usia kelas 1 sampai kelas 3 belum mampu belajar secara keseluruhan sekaligus, tapi step by step, tahap demi tahap. Mari kita kenali prinsip-prinsip pembelajaran tematik khususnya. Yang pertama, paradigma berpikir kita harus berubah dari diberitahu menjadi mencari tahu. Artinya apa? Peserta didik kita tidak langsung kita beri konsep ataupun pengetahuan atau teori, tetapi kita ajak mereka untuk menemukan konsep itu sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah guru sebagai salah satu sumber belajar. Kalau paradigma yang lama, guru adalah satu-satunya sumber belajar, tetapi dalam prinsip pembelajaran yang dianut oleh kurikulum 2013 termasuk di dalamnya pembelajaran tematik adalah guru sebagai salah satu sumber. Masih ada sumber-sumber lain. Kemudian prinsip berikutnya adalah perubahan dari verbalisme menjadi aplikatif. Anak diajak langsung berpraktek, langsung pada penerapan dari sebuah konsep. Misalnya pada konsep penjumlahan, maka anak langsung kita ajak untuk berhitung benda konkret, misalnya pensil, kerikil, atau kelereng, atau permen, atau benda-benda yang konkret yang berada di sekitar mereka untuk kita hitung secara langsung. Inilah yang disebut dengan aplikatif, tergantung dari sudut pandang yang mana dipilih. Kemudian prinsip berikutnya pendekatan ilmiah, menerapkan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Kemudian pembelajaran yang berbasis kompetensi.
Yang sebelumnya pembelajaran berbasis konten atau materi. Nah, jadi di pembelajaran kurikulum 2013 termasuk tematik, bukan lagi ditanyakan sampai mana materi yang sudah diselesaikan oleh anak, tetapi anak kita sudah memiliki kompetensi apa saja. Itulah yang membedakan prinsip pembelajaran di kurikulum 2013 termasuk tematik. Selain yang sudah kita bahas tadi, di dalam prinsip pembelajaran tematik juga menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Jadi bukan hanya menyuruh secara verbal, tetapi kita sebagai pendidik memberikan teladan kepada anak didik kita. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, di mana saja. Jadi belajar dimanapun dan kapanpun. Inilah prinsip pembelajaran di era sekarang, di era digital. Kemudian siapa saja adalah guru dan siapa saja adalah pembelajar. Artinya apa? Siswa bisa jadi suatu saat bisa menjadi sumber inspirasi. Dia bisa mengajari temannya, bisa memberitahu kawannya, bisa memberitahu orang tuanya. Jadi dia sebenarnya berposisi sebagai guru, dan suatu sisi lain siswa juga sebagai pelajar. Demikian juga guru. Guru tidak harus selalu mengajar, tetapi guru pun seyogianya juga selalu belajar. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, di pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, pelatihan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan sistem daring dalam jaringan. Jadi siswa tidak harus ke sekolah, tetapi siswa dari rumah pun bisa belajar. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan atas perbedaan individual antara siswa dan atas latar belakang budaya maupun status sosialnya. Jadi kita sebagai pendidik ketika akan melakukan proses pembelajaran harus mencermati latar belakang peserta didik kita, baik secara sosial, etnis, ataupun secara latar belakang yang mereka hadapi. Sekarang kita bahas tentang konsep tematik, bahwa tematik itu adalah merupakan suatu pembelajaran yang terpadu dan dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, tidak parsial, tidak sebagian demi sebagian, tetapi terpadu dengan menggunakan tema sebagai alat pemersatu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan pembelajaran di tematik memadukan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran dalam satu kali tatap muka atau dalam satu kali pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tematik terpadu bermanfaat untuk memberikan pengalaman yang bermakna atau meaningful, learning meaningful, pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang keempat adalah tematik terpadu disusun berdasarkan gabungan proses integrasi dari berbagai mata pelajaran atau dari berbagai kompetensi dasar yang ada dalam berbagai mata pelajaran. Sekarang kita bahas karakteristik dari pembelajaran tematik, khususnya keterpaduan. Keterpaduan dalam hal apa saja yang akan kita bahas dalam konteks ini? Nah, keterpaduan yang dimaksud dalam hal ini keterpaduan antar pelajaran. Jadi antar pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, kemudian IPS, PKN, kemudian IPA atau pengetahuan alam, itu saling terpadu karena sesungguhnya dalam kehidupan kita juga tidak terlepas dari tiap-tiap materi atau tiap-tiap hal yang tercantum atau yang termaktub di dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Nah, di dalam pengenalan pembelajaran tematik kepada peserta didik kita juga memadukan beberapa mata pelajaran.
Kemudian selain memadukan beberapa mata pelajaran, terpadu di sini juga terpadu di dalam mata pelajaran itu sendiri. Artinya dalam sebuah mata pelajaran itu terjadi keterpaduan materi, kesinambungan materi dari materi yang sederhana menuju materi yang kompleks. Nah, demikian yang dimaksud dengan keterpaduan. Jadi tidak ada materi yang lepas sama sekali dalam satu mata pelajaran. Contoh dalam matematika misalnya ada berhitung. Berhitung kabataku kali bagi tambah kurang. Nah, itu juga merupakan materi yang terpadu di dalam satu mata pelajaran. Kemudian juga terpadu di luar mata pelajaran. Artinya apa? Sesungguhnya mata pelajaran itu akan bermakna ketika dia dihubungkan atau dikaitkan dengan kondisi lingkungan atau konteks lingkungan di mana peserta didik berada. Jadi tidak lepas sama sekali. Contoh, ketika anak belajar matematika berhitung, pasti akan bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh sederhana, ketika dia harus membantu orang tuanya misalnya untuk belanja, membeli sayur. Nah, di dalam proses membeli sayur, ibu memberikan uang dengan uang yang tidak pas sesuai harga sayur, pasti dia akan berhitung berapa jumlah uang kembalian yang harus diterima. Nah, inilah yang dimaksud dengan keterpaduan antara mata pelajaran dengan luar pelajaran atau konteks. Kemudian untuk antar pelajaran ini terbagi intradisipliner dan multidisipliner. Nah, yang dimaksud dengan intradisipliner adalah pembelajaran pada satu kelas dikaitkan dengan pembelajaran pada kelas sebelumnya. Jadi misalnya pelajaran kelas 2 masih merupakan kelanjutan dari pelajaran kelas 1. Ini perlu dipahami oleh teman-teman guru tematik khususnya. Pastikan anak kelas 1 itu tuntas. Mengapa harus tuntas? Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran Bapak dan Ibu. Ketika anak kelas 1, materi kelas 1 atau kompetensi yang harus dikuasai di kelas 1 tidak tuntas, maka di kelas berikutnya dia tidak akan mudah untuk menyelesaikan, dia akan mengalami kesulitan. Nah, ini tanggung jawab besar bagi guru-guru tematik. Ya, lalu caranya bagaimana? Nah, tentu saja pada saat proses pembelajaran tematik, ini khususnya kelas 1, kelas awal, ini pastikan setiap siswa di kelas yang Bapak Ibu bimbing, pastikan sudah menguasai kompetensi minimal yang disarankan oleh kompetensi dasar, yang disarankan oleh kurikulum. Contoh sederhana, ketika penjumlahan, konsep perkalian di kelas 2 belum tuntas, maka dia akan kesulitan ketika berjumpa dengan konsep pembagian, karena sesungguhnya atau pada hakikatnya antara penjumlahan, perkalian, pembagian itu merupakan satu rangkaian. Sesungguhnya perkalian itu adalah konsepnya penjumlahan yang berulang. Jika penjumlahannya belum tuntas, belum matang, belum dikuasai oleh anak, maka bisa dipastikan di konsep perkalian dia pun akan mengalami kesulitan. Nah, ini yang dimaksud dengan keterpaduan antar pelajaran yang merupakan intradisipliner. Kemudian multidisipliner, antar pelajaran multidisipliner maksudnya bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Contoh ketika anak sedang belajar berhitung, ya, bisa dikaitkan dengan konsep sosial atau sosial. Jadi ketika dia memiliki sejumlah uang kemudian diberikan kepada temannya untuk membantu temannya, nah ini sudah menerapkan berhitung atau proses pengurangan dikaitkan dengan sosial, atau dalam hal ini menanamkan jiwa sosial sebagai salah satu
kompetensi dari mata pelajaran IPS ya, dari ranah KI 2. Nah, kemudian untuk luar pelajaran, keterpaduan luar pelajaran ini ada yang disebut sebagai transdisipliner dan interdisipliner. Apa ya yang dimaksud dengan transdisipliner? Ini pembelajaran yang dikaitkan dengan kondisi sekitarnya atau pembelajaran dengan mengamati sekitarnya dan menggunakannya sebagai konteks pembelajaran. Setelah kita bahas tentang konsep keterpaduan, maka kita lanjut pada indikator pencapaian kompetensi pada mata pelatihan ini, yaitu model-model tematik. Pada garis besarnya ada 2 model. Yang pertama adalah model tematik terpadu. Ya, jadi beberapa mata pelajaran dipadukan pada proses pembelajarannya, seperti tampak pada diagram tersebut. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah model jaring laba-laba atau the wave model. Model jaring laba-laba. Nah, model jaring laba-laba inilah yang digunakan oleh kurikulum 2013, yaitu beberapa mata pelajaran dipadukan ya, kompetensi dasar pada mata pelajaran itu dipadukan dalam sebuah tema. Di tema sebagai pengikat atau sebagai pemersatu dari kompetensi dasar pada tiap-tiap mata pelajaran yang dijaringkan. Sebagai renungan bagi kita semua bahwa anak ibarat tumbuhan. Manakala mendapat perawatan yang baik dan benar, maka ia akan tumbuh dengan cemerlang. Namun sebaliknya, jika tidak kita rawat dengan baik dan benar, maka ia akan tumbuh apa adanya, meranggas dan bahkan akan mati perlahan-lahan. Ya. Sebagai simpulan dari pembelajaran kita kali ini, bahwa intinya pembelajaran tematik terpadu adalah sebuah proses pembelajaran yang memadukan beberapa kompetensi mata pelajaran dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak Ibu, semoga konsep ini akan menjadi dasar bagi pemahaman terhadap konsep-konsep berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.